Shalom, selamat pagi. Kembali kita hari ini berkumpul di dalam mesbah doa bagi kita. Mari saudara, kita akan menghadap wajah Tuhan Yesus dengan kita mengangkat pujian, penyembahan kita kepadanya. Kita percaya kita boleh mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberkati hidup kita dan kesehatan, kekuatan, terutama keselamatan. Hingga kita hari ini hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami bersama dengan anak-anak-Mu, Tuhan Yesus akan membawa persembahan hidup kami di dalam mesbah doa pagi kami hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberikan kami, Tuhan Yesus, kesempatan kami hidup. Biarlah kami mau terus lebih mendekatkan diri padamu, karena hanya kami bergantung dan berharap kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani hidup yang Tuhan, hidup ini Tuhan, karena hanya Engkau yang memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan iblis kuasa setan mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami. Tuhan Yesus mengganggu hati pikiran kami jauh daripada Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat Tuhan kesempatan hidup hari ini sehingga kami boleh memuji, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Kita nyanyikan pujian saudara, Kaulah air kehidupan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku. Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Sekali lagi katakan dari awal dengan segenap hati, kita nyanyikan pujian. Kaulah air kehidupanku yang memberi kami kelegaan, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Oh, tiada ku ragu, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan bagi hidupku Tuhan. Amin. Kaulah air kehidupanku yang memberi kami kelegaan, yang memberi kelegaan. Engkaulah roti yang memberikan kami kekuatan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan bagi hidup kami, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut, amin Tuhan, jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Oh, terima kasih Bapa. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Amin, amin Tuhan, amin. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang.
mau nyanyi dan pujian. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan. Amin. Nah, pujian kemenangan kami di hadapan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kuasa-Mu memulihkan keadaan kita semua. Tiang baru Kau berikan, Dia berikan keselamatan, Dia berikan untuk kita. Amin. Dapat melihat rancangan yang indah bagi kita semua yang percaya. Mu indah bagiku. Amin Bapa. Pas ada di setiap jalanku, jalan hidup kami Kau sertai. Amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya bagi hidup kami. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku hanya Yesus. Di dalam hidupku kerajaan kebenaran-Mu, firman-Mu jadi bagian kami. Kerajaan-Mu, amin. Kebenaran-Mu kami aminkan Tuhan. Itu bagianku. Mari pandang Tuhan Yesus pagi hari ini. Kaulah yang ku pandang, tak ku pandang masalahku. Selama hidupku hanya Yesus satu-satunya hidupku. Amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku. Amin Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu memulihkanku, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan. Hati yang baru Kau berikan untuk orang yang percaya. Untukku, amin, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, bagi kami yang percaya pada-Mu. Kau ada di setiap jalanku. Amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Amin Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku Tuhan. Di dalam
kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja dalam hati kami semua, hingga Tuhan hidup kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu di dalam mesbah doa pagi. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, kita akan membawakan satu firman Tuhan, saudara, tentang satu tema iman yang memindahkan gunung. Ya, di dalam Markus pasal yang ke-11, Markus pasal yang ke-11, ya, Markus 11 ayat yang ke-23, ya. Temanya adalah iman yang memindahkan gunung, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya. Saudara, firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, ya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya, saudara, bagaimana kita memiliki iman yang memindahkan gunung? Ya, seperti yang Yesus katakan tadi di dalam firman-Nya. Yang pertama adalah kita memperkatakan apa yang kita percayai. Ya, itu adalah langkah awal. Dikatakan bahwa apa yang kita katakan, yang kita percayai, maka itu akan terjadi bagimu. Ya, saudara, berkaitan dengan perkataan Yesus di sini adalah bagaimana Yesus sebelumnya ia mengutuk pohon ara, ya, yang tidak berbuah. Ya, dikatakan di ayat yang ke-14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya. Kemudian di ayat yang ke-20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, saudara, Petrus sangat kaget ketika ia menyaksikan bagaimana pohon ara yang Yesus kutuk, ya, itu menjadi kering. Ya, pada saat Yesus mengatakan sebelumnya, saudara, ya, ia melihat tidak terjadi apapun, ya, pada pohon ara itu. Ya, mereka hanya mendengar, para murid-muridnya hanya mendengar perkataan Yesus. Ya, namun saudara, apa yang terjadi pada keesokan harinya, ya, bahwa apa yang Yesus katakan itu terjadi. Ya, saudara, itulah iman yang harus kita miliki. Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa biarlah kita boleh memiliki imannya Allah, imannya Tuhan Yesus. Ya, saudara, di mana iman yang memperkatakan apa yang kita percayai, ya, apa yang di dalam hati kita. Dikatakan Tuhan, asal
dia tidak bimbang tetapi percaya, ya. Saudara, apa yang kita katakan, yang kita percayai, ya, bahwa itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya, ya. Saudara, itulah kunci orang-orang yang beriman, ya, termasuk saudara dan saya, ya. Walaupun pada saat saudara memperkatakannya, pada saat itu kita belum melihat apa yang terjadi. Namun saudara, apa yang kita katakan dengan iman, saudara, itu pasti akan terjadi, ya. Karena itu saudara, di dalam perkataan kita ada kuasa, ya. Ada kuasa. Perkataan yang didasari oleh hati yang percaya, ya. Mungkin saat ini saudara dan saya, kita sedang mengalami satu pergumulan hidup, ya. Saudara, tantangan hidup, ya, bagaikan gunung-gunung tinggi, ya saudara, yang merupakan satu masalah kehidupan, gunung-gunung besar yang kita hadapi. Namun saudara, dikatakan firman Tuhan, kalau kita ingin memiliki iman yang memindahkan gunung, iman yang saudara memiliki kuasa Allah, maka saudara dan saya, kita harus mengatakan apa yang kita percayai, ya. Saudara, ada pengakuan iman di mulut kita, ya. Kita perkatakan itu, ya saudara, ya, sehingga itu seperti kita menabur benih, ya. Saudara, pada waktunya benih itu akan bertumbuh, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, ya, di dalam Markus 11 ayat 23. Dan saudara, firman Tuhan katakan bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi kalau hati kita tidak bimbang tetapi percaya, ya, percaya, ya. Saudara, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13, ya, bagaimana Tuhan, ya, Rasul Paulus, ya, mengajarkan kepada saudara dan saya, ya, bagaimana kita memiliki roh iman yang sama, ya, di ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, ya. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata, ya. Jadi iman itu harus dilepaskan lewat perkataan mulut kita, ya. Karena di dalam perkataan kita ada kuasa, ya saudara, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ya saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya dia akan memakan buahnya, ya. Karena itu kita harus menjaga perkataan kita, jangan sampai ada perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan, ya. Tetapi saudara, kita boleh memperkatakan apa yang kita harapkan daripada Tuhan, ya. Kalau saudara saat ini mengalami sakit atau keluargamu mengalami sakit, ya, perkatakan firman Tuhan, ya. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Perkatakan firman Tuhan, aku pasti sudah disembuhkan, ya, oleh kuasa Tuhan Yesus, ya. Aku percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakitku, sudah menyembuhkan anggota keluargaku, ya. Saudara percaya dan imani itu, dan saudara pasti, saudara dan saya, kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita, ya. Saudara, engkau mungkin mengalami pergumulan yang berat apapun, ya, baik masalah kesehatan, masalah ekonomimu, ya, masalah rumah tanggamu, saudara, ya, apapun saudara menjadi pergumulan bagaikan gunung-gunung yang tinggi, ya, yang besar, saudara, yang menghalangi kita, saudara, ya. Namun kita bisa menghalaukan itu semua, ya. Gunung-gunung masalah persoalan hidupmu, ya, akan terhalau, ya. Kita akan pindahkan, saudara, ya, oleh karena apa? Hati yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Saudara, milikilah iman, ya, percaya kepada Tuhan dan perkatakanlah itu, ya, saudara, sehingga saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Jangan kita lemah dan jangan ada kata sia-sia yang melemahkan iman kita sendiri, ya. Nah, yang kedua saudara, yang kedua adalah percaya kita sudah menerimanya,
ya. Percaya kita sudah menerimanya. Kembali lagi kita di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-11, apa yang Yesus ajarkan tentang iman yang memindahkan gunung, ya. Yang pertama tadi, kita harus memperkatakan apa yang kita percayai. Walaupun saat kita memperkatakannya, kita belum melihat sesuatu terjadi. Namun pada waktunya, ya saudara, benih firman Tuhan yang kita perkatakan itu akan tumbuh, dan pada waktunya itu kita akan menuai, ya saudara, kita akan mengalami mukjizat daripada Tuhan, ya saudara. Yang ke-24, Markus 11 ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, ya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu akan menerimanya, ya. Maaf, kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, ya. Saudara, itulah iman. Iman kita percaya dulu akan firman Tuhan bahwa kita sudah menerimanya, saudara, maka hal itu akan diberikan kepadamu, ya. Saudara, iman itu bukan kita melihat bukti lebih dahulu baru kita percaya, tetapi saudara, kita percaya dulu baru kita melihat bukti kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara, percaya itu bukan di mulut, tetapi percaya itu di hati, ya. Saudara, kalau percaya di hati itu tidak akan goyah, saudara, ya. Tuhan Yesus berkata, saudara, bahwa apa yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Artinya jangan sedikit pun ada kebimbangan, ya, di dalam hati kita. Kalau iblis menggoda, ya, saudara dan saya untuk melemahkan imanmu, ya, saudara, coba lihat apa yang kamu doakan tidak terjadi, ya, malahan mungkin masalahmu bertambah, ya, bertambah buruk, ya, bertambah besar, ya, saudara, bertambah hari bertambah besar, bahkan masalah satu belum selesai ada lagi, saudara. Namun saudara dan saya harus kuatkan hati, ya, harus kuatkan hati, karena lebih baik kita percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, daripada kita bimbang. Karena firman Tuhan katakan, orang yang bimbang jangan harap dia menerima sesuatu daripada Tuhan, ya. Saudara, karena itu kuatkan hatimu, pegang firman Tuhan, percaya dengan hatimu dengan sepenuh hati, saudara, maka saudara, pada waktunya firman Tuhan katakan, saudara, janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara dan saya, ya, khususnya bagi kita yang menghadapi keadaan masa pandemi ini, saudara, ya, berbagai masalah sektor kehidupan, saudara, ya, terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, ya. Ini adalah ujian iman, saudara. Jangan kau khawatir, jangan kau takut. Serahkan semua kekhawatiran saudara dan ketakutanmu. Hidup kita adalah milik Tuhan, ya. Apapun yang ada dalam diri kita itu milik Tuhan. Saudara, percaya, pegang firman Tuhan, ya. Saudara, perkatakan firman Tuhan, ya. Apa yang kita percayai dengan hati, saudara, kita perkatakan, ya. Saudara, kita ucapkan, ya. Itu akan membangun imanmu, dan itulah iman yang memindahkan gunung, yang mengadakan mukjizat. Yang kedua adalah percaya kita sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu, ya. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara dan saya, ya. Saudara, alami kuasa Tuhan di masa-masa yang sulit ini, ya. Di dalam sepanjang kisah Alkitab, saudara, justru di masa-masa yang sulit ini Tuhan menyatakan kuasa-Nya,
bagi kita yang percaya akan Tuhan ya. Kalau ada dosa, dapat minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku ini kurang percaya sama Tuhan. Aku masih mengandalkan pikiranku sendiri, pengertianku sendiri ya. Saudara, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada dosa, pelanggaran, apapun dosa itu yang Tuhan ingatkan, minta ampun. Karena dosa menghalangi, saudara, doa-doa kita didengar oleh Tuhan ya. Saudara, imani dan percaya akan firman Tuhan ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian ya. Ku percaya Tuhanku turut bekerja dalam segala hal. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Saudara, percaya firman Tuhan pada pagi hari ini. Miliki iman mukjizat, iman yang mendatangkan mukjizat, iman yang memindahkan gunung. Diawali dengan hati yang percaya dan memperkatakan apa yang kita percayai. Memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan apa yang kita percayai. Itu akan jadi dalam hidup saudara pada waktunya, akan terjadi ya. Firman Tuhan katakan, aku percaya, oleh sebab itu aku berkata-kata. Firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Saudara, perkatakan yang baik di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Jangan memperkatakan, saudara, perkataan yang melemahkan imanmu sendiri ya, tapi perkatakan perkataan yang membangun iman. Terlebih kita memperkatakan firman Tuhan ya. Saudara, perkatakan itu yang didasari oleh hati yang percaya ya. Saudara, dengan hati yang percaya, kita percaya saudara oleh karena firman Tuhan ya, oleh karena Tuhan yang berjanji dia setia. Saudara, Tuhan tidak pernah berdusta. Pegang janji Tuhan ya. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, imani itu, jangan bimbang. Karena orang bimbang, jangan harap dia terima sesuatu dari Tuhan. Hal yang kedua yang firman Tuhan ajarkan kepada kita adalah kita percaya bahwa kita sudah menerima ya. Walaupun kita belum melihat dengan mata jasmani, namun secara rohani itu sudah terjadi. Saudara, imani itu, maka hal itu akan terjadi bagimu ya. Imani engkau sudah menerima, imani engkau sudah menerima ya. Saudara, imani
Karena itu yang firman Tuhan katakan, bahwa iman kita percaya dahulu baru kita melihat. Bukan kita melihat dulu baru kita percaya. Itu bukan iman, ya. Iman adalah kita mempercayai akan firman Tuhan, maka hal itu akan terjadi bagi kita. Ya, saudara, alami mukjizat Tuhan. Ya, mukjizat Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Alami mukjizat Tuhan. Ya, di hari-hari menjelang hari akhir ini, saudara, alami kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, berdoa bagi kami yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Iblis yang coba ingin memanah dengan panah-panah api untuk menawarkan hati kami, patahkan dalam nama Yesus. Saat ini kuatkan dan teguhkan imanmu, percaya akan firman Tuhan, ingat segala kebaikan yang sudah saudara dan saya alami, dan itu akan saudara alami kembali. Ya, teguhkan iman setiap kami anak-anakmu. Ya, iblis tidak mau engkau punya iman yang besar, karena iblis tahu bahwa apabila engkau beriman kepada Tuhan, mukjizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan iman anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti buka jalan bagi kami yang mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi. Tuhan berikan hikmat bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan keluargaku. Dalam nama Yesus, Engkau akan memulihkan pekerjaanku, Engkau akan memulihkan kesehatanku. Di dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan aku Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku percaya kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan inilah doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah kami boleh hidup dalam iman dan memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan apa yang kami percayai ya Tuhan. Walaupun kami belum melihat, namun kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan keadaan Tuhan saat ini pandemi Omikron, supaya menurun Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami, khususnya anak-anak Tuhan, supaya kami boleh mempraktekkan iman kami kepadamu Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan kuasa Tuhan, kami boleh mengalami pertobatan dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau akhiri mesbah doa pagi. Dan inilah doa kami di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dan saudara diberkati. Saudara berikan kesaksian ini di dalam media sosial ini, dan saudara bisa share ke yang lainnya agar boleh menjadi berkat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.